Shalom Pak Erik dan juga teman-teman. Puji Tuhan, pada hari ini saya dapat berkesempatan untuk memberikan renungan yang berjudulkan mengenai menjadi pembawa damai. Saya mengambil dari Kolose 3 ayat 15. Dan sebelum mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini Bapa, sehingga kami dapat menjalankan segala aktivitas kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa yang memberkati hamba-Mu Billy yang akan berfirman ya Bapa. Kiranya apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Billy seturut dengan firman-Mu. Dan Pak Erik dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dapat terberkati dan memahami apa yang dimaksudkan oleh daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pendengaran dan penglihatan kami pada renungan pada hari ini hanya di dalam nama-Mu dan juga dalam tangan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, dari tema menjadi pembawa damai, saya telah mengambil ayat dari Kolose 3 ayat 15 yang berbunyi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Pada ayat tersebut saya telah memiliki 4 poin penting. Yang pertama, terdapat damai Kristus yang memimpin hati. Nah, teman-teman, menjadi pembawa damai itu berarti membiarkan cara Kristus seperti kasih, pengampunan, kerendahan hati yang mengendalikan sikap kita dan reaksi kita saat menjadi pembawa damai. Jadi kita tidak bisa menjadi pembawa damai itu hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi kita harus terus berpasrah diri dan selalu mengandalkan Tuhan untuk kita mengetahui cara mana yang benar untuk menjadi pembawa damai. Nah, untuk poin yang kedua, itu mengutamakan kesatuan, bukan menang sendiri. Pada ayat yang sebelumnya, Kolose 3 ayat 15 itu menekankan kita dipanggil menjadi satu tubuh. Menjadi pembawa damai itu berusaha menjaga hubungan kita dengan orang lain, mencari jalan tengah dalam suatu permasalahan. Jadi kita mencari solusi agar kita dapat menenangkan sebuah konflik dan membangun kebersamaan kita dengan orang lain. Bisa lewat seperti kita memiliki waktu luang, kita dapat berkumpul dengan teman-teman atau keluarga kita. Nah, di situ kita itu dapat, saat berkumpul, kita dapat memberikan reaksi damai kepada mereka. Reaksi damai tersebut itu seperti kita dapat berbicara yang lebih halus, kita dapat bersikap yang lebih baik, sehingga mereka yang berada di sekitar kita dapat lebih nyaman saat adanya kehadiran kita di sekitar mereka. Untuk poin yang ketiga, yaitu aktif menciptakan damai. Aktif menciptakan damai itu bukan hanya ribut, tetapi berinisiatif. Seperti menenangkan sebuah konflik, berbicara lemah lembut yang sudah saya katakan tadi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, serta kita itu harus memilih kata dan tindakan yang membawa damai. Jadi kita harus bersikap yang membawakan aura-aura positif. Dan yang keempat, ialah hati yang bersyukur. Pada ayat Kolose 3 ayat 15 dan kalimat yang terakhir itu sudah tertera jelas ya guys ya. Dan bersyukurlah. Ucapan syukur itu membantu kita tetap rendah hati dan selalu menjadi orang yang positif. Orang yang bersyukur lebih mudah menjadi pembawa damai karena tidak mudah mengeluh atau menyalahkan sebuah situasi saat kita ingin membawakan damai terhadap orang lain. Nah, saya sendiri telah memiliki tokoh yang saya inspirasikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada saat ia mengajar murid-muridnya dan banyak orang di sebuah bukit. Nah, pada saat itu Yesus itu tidak hanya mengajarkan, tetapi di sana ia telah memberikan sebuah pengharapan baru. Sebuah harapan untuk dimana orang itu dapat bisa hidup lebih tenang. Dan lewat itu saya percaya bahwa Yesus itu dapat memberikan damai yang tulus, damai yang kasih terhadap orang yang mendengarkan firman atau apa yang dikatakan daripadanya. Sebagai contoh, pada Matius 5, Yesus telah berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita,
karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita harus menirukan selalu Tuhan Yesus. Kita harus menginspirasikan dan menanamkan sosok Tuhan Yesus di dalam hati kita, agar dimanapun kita berada, kita dapat bersikap positif dan beraura-aura yang baik, sehingga kita dapat membawakan damai kepada teman-teman atau keluarga kita, atau orang asing, atau bahkan orang yang telah menganiaya kita. Sehingga pada saat kita memberikan damai kepada mereka, mereka dapat sadar dan mereka dapat lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita menutup renungan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita dapat lebih terberkati oleh renungan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kembali kami mengucap syukur atas berkat pada hari ini. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya Bapak yang memberkati, agar kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Billy ini dapat dimengerti oleh teman-teman Billy yang mendengarkan ini, dan dapat memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memahami maksud dan isi dari firman-Mu ya Bapak, sehingga mereka dapat meneladani Engkau dan mereka dapat terus mencerminkan sikap-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang telah melancarkan segala aktivitas kami dan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami menjadi terang dan garam dunia, agar kami dapat menjadi pembawa damai seperti dengan Kau ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya di dalam nama-Mu dan juga dalam tangan Yesus Kristus. Haleluya, amin.